kabar? Pelajaran pertama. Memilih hal yang benar-benar penting dalam kehidupan dengan benar. Pembicaraan pelajaran kita kali ini adalah mengenai bagaimana kebahagiaan hidup manusia. Teman-teman sekalian, kebahagiaan adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang. Setiap orang mengharapkan kebahagiaan. Maka bagaimana membuat manusia hidup bahagia? Kehidupan manusia telah berjalan selama puluhan tahun. Apakah kamu merasa bahagia? Banyak sekali teman yang tertawa. Tertawa itu adalah mempunyai perasaan bahagia. Apakah saat kamu tertidur seringkali terbangun dengan tertawa? Ada. Adakah teman yang mau memberitahu apakah alasan kamu terbangun dengan tertawa? Apakah dapat membuat kegembiraan ini semakin lama, semakin banyak berada dalam kehidupan kamu? Bila kegembiraan semakin lama, semakin banyak, kehidupan kita akan semakin lama, semakin bahagia. Hal-hal yang mana yang setiap kali kamu teringat akan merasa sangat suka dan sangat bahagia? Apakah ada teman yang mau berbagi sedikit mengenai perasaan bahagia kamu dengan semua? Hal yang baik harus berbagi dengan teman baik. Memberi lebih bahagia dari menerima. Teman-teman yang berada di tempat duduk yang sebelumnya telah datang mendengar pelajaran, bahkan sekarang masih membawa teman yang paling baiknya ke sini. Saat kita membawa teman yang paling baik kemari, biarlah dia dalam bagian pelajaran ini mendapatkan pandangan penting untuk seumur hidupnya. Bagaimana perasaan kamu? Sangat senang. Bila melalui pelajaran ini, dia mengetahui bagaimana mengajari anak dengan baik, agar anak mengerti akan ajaran berbakti. Teman kamu ini akan terbangun dengan tersenyum di tengah malam. Jadi teman-teman sekalian, kita pikir kembali. Semua perasaan bahagia di dalam kehidupanmu sesungguhnya pilihan yang sudah benar yang telah kamu pilih. Seperti yang dikatakan, hal yang paling sulit dalam kehidupan bukanlah perjuangan, melainkan sebuah pilihan. Teman-teman sekalian, dalam kehidupanmu, pilihan yang mana yang sudah kamu pilih dengan benar? Setiap saat dalam kehidupan kita selalu membuat pilihan. Apakah sekarang ada memilih? Bila sekarang ini dalam hati berkata, hari ini sangat melelahkan, lebih baik saya tidur. Jika kamu berbuat demikian dibanding dengan serius mendengarkan pelajaran, hasilnya pastilah tidak sama. Seperti peribahasa mengatakan, pria takut salah memilih pekerjaan, wanita takut menikah dengan pria yang salah.
Perkataan ini juga berhubungan dengan memilih. Pria takut salah memilih pekerjaan, sehingga harus memilih pekerjaan yang benar. Wanita takut menikah dengan pria yang salah, sehingga harus memilih suami yang benar. Sebenarnya kedua orang ini mempunyai satu kesamaan, yaitu kamu harus melihat orang dengan tepat. Kamu telah memilih pekerjaan yang benar, juga harus ikut dengan atasan yang benar. Dia barulah dapat mempromosikan kamu, mensukseskan kamu, dan selanjutnya keluarga kamu juga akan sangat tenang. Jadi, pentingkah memiliki kemampuan melihat orang? Sangat penting. Wanita menikah dengan suami yang salah, apakah dapat bahagia? Sangat sulit. Sehingga harus memilih dengan benar. Kehidupan manusia barulah dapat bahagia. Di bagian mana lagi yang memerlukan pilihan dalam hidup? Pagi ini yang telah sarapan, silakan angkat tangan. Tidak sedikit. Baiklah, silakan turunkan tangannya dulu. Yang tidak sarapan, silakan angkat tangan juga. Ya, terima kasih. Ada beberapa teman yang sarapan. Teman-teman sekalian, bila tidak sarapan, tubuh kita telah menuju selangkah ke arah yang tidak baik. Jika kamu memilih dengan benar, badan akan sehat. Dengan salah memilih, badan akan tidak sehat. Dengan badan yang tidak sehat, apakah kehidupan manusia akan bahagia? Tidak akan. Sehingga memilih makanan juga sangat penting. Nah, begitu juga dalam memilih teman juga sangat penting. Seperti yang dikatakan, di luar mengandalkan teman. Orang tua mengkhawatirkan anaknya bergaul dengan teman yang salah. Begitu juga para istri saat ini mengkhawatirkan suaminya bila dia bergaul dengan teman yang salah. Istri pun makan tidak enak, tidur juga tidak nyenyak. Orang tua juga akan sangat khawatir. Jadi, kamu harus membuat dia mengerti untuk memilih teman yang tepat. Kehidupan manusia seperti ini barulah bahagia dan keluarga pun bahagia. Di dalam kehidupan manusia, hal apa yang harus dikerjakan dulu, hal apa yang akan dikerjakan nanti. Urutan awal dan akhir ini kita juga harus melakukan pilihan yang benar. Kita sering mengatakan yang paling penting dalam hidup adalah mendidik anak. Hal utama dalam kehidupan manusia adalah mengajarkan anak dengan benar. Bila kita tidak mengajarkan anak dengan benar, apakah hidup kamu ini akan bahagia? Ada berkah atau tidak? Dan hidupnya bisa lega dan bebas? Seseorang pada usia pertengahan dan masa tuanya bergantung apakah anak memiliki pengertian dan berbakti.
bila anak yang dibesarkan dan dididik tidak memiliki pengertian apa yang akan terjadi dari sisa hidup kita, sangat sulit untuk dilewati. Tidak tahu hari ini akan timbul masalah apa lagi untuk saya, sehingga saya harus menyelesaikan akhir masalah dengan menyedihkan. Jadi, meletakkan pendidikan anak pada posisi pertama, maka kamu telah memilih dengan benar. Bagaimana cara mendidik anak? Bagaimana mengarahkannya ke jalan yang benar? Yaitu memberi teladan dengan kelakuannya sendiri. Saat guru saya melakukan seminar di Malaysia, guru bertanya pada orang tua murid, apa itu pendidikan? Ada orang tua murid yang sangat jujur. Dia mengatakan mendapatkan nilai 100. Dia layak untuk diberi dukungan karena sedikit pun tidak munafik, mengutarakan apa yang dipikirkan di dalam hatinya. Dalam mendidik murid, guru saya juga sangat mementingkan komunikasi dengan orang tua murid. Setiap kali berdiskusi dengan orang tua murid, guru saya akan bertanya, apakah Anda merasa mendidik anak bertingkah laku dan menangani sesuatu hal itu penting? Ataukah lebih penting menaikkan nilainya dari 98 menjadi 100? Sejauh ini masih belum ada orang yang menjawab hal yang kedua. Kamu lihatlah, apakah orang tua kita bijaksana? Ya, kelihatannya sangat berkebijaksanaan. Kebanyakan orang tua sekarang sedang melakukan pilihan yang pertama, ataukah yang kedua? Pilihan kedua. Nilai ujian kamu kali ini berapa, nak? Berikan kepada mama dan papa. Di dalam pikiran semuanya adalah nilai dan nilai. Para orang tua sekalian, kita harus memikirkan kembali. Kita memberitahukan anak dalam menjadi orang harus mempunyai perkataan dan perbuatan yang sama. Justru mengapa kita tahu dengan jelasnya bertingkah laku dan menangani sesuatu hal itu sangat penting, tetapi malah masih meletakkan nilai pelajaran sebagai hal utama. Mengapa bisa seperti ini? Sebenarnya ini tidak boleh menyalahkan orang tua murid, karena mereka masih belum memahami bertingkah laku dan menangani hal anak adalah berpengaruh sangat besar dalam kehidupan jangka panjang anak. Namun hanya pada nilai pelajaran, nilai 100 segera dapat terlihat, bahkan dapat dikeluarkan untuk dipamerkan. Tidak 4 mata pelajaran anak saya semuanya bernilai 100. Marilah kita renungkan dengan tenang. Hari ini kita mendidik anak melalui jalan yang mementingkan nilai tinggi, maka dia akan berjalan ke kehidupan yang bagaimana? Ketenaran. Para orang tua sekalian, guru saya juga adalah seseorang yang dihasilkan dari doktrin menuntut ilmu. Guru saya teringat saat di sekolah menengah pertama.
hasil nilai ujiannya 98, sehingga membuat beliau menangis untuk waktu yang lama. Mengapa? Karena saat itu akan diadakan pemilihan kelas unggulan. Hanya dengan selisih 2 angka. Bila beliau tidak terpilih, bukankah hidupnya akan hancur? Kita lihatlah, beliau baru saja berada di sekolah menengah pertama. Rasa cemas akan untung rugi pribadi telah begitu parah. Seorang anak yang cemas akan untung rugi pribadi, apakah seumur hidupnya akan bahagia? Seringkali khawatir akan ini dan khawatir akan itu, hanya berkeinginan untuk menaikkan nilainya sendiri, menjatuhkan orang lain ke bawah. Seharusnya sejak awal dapat berpandangan luas seperti Fan Chongyan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Akhirnya karena doktrin tersebut hanya terpikir untuk menjatuhkan orang lain. Saat Guru Chai mengenang kembali sekolah menengah atas, setiap kali menerima hasil ujian, beliau selalu ingin melihat nilai orang lain. Bila nilai orang lain lebih tinggi dari nilainya, di dalam hatinya akan terasa sangat tidak nyaman. Seperti seseorang yang memiliki hati yang licik. Pola kehidupan yang seperti ini, apakah akan bahagia? Kemudian setelah beliau lulus universitas, suatu hari di sebuah toko, beliau berpapasan dengan teman sekolah menengah pertamanya. Terlintas sejenak di benak beliau, temannya ini selalu juara pertama di kelas. Tetapi karena telah menjadi seorang kutu buku dalam jangka waktu yang panjang, kemampuan temannya untuk berhubungan dengan orang lain sangatlah buruk. Di saat membahas mengenai pengalaman kerja di masyarakat, dia akan gemetaran dan berkata, "Mengapa manusia begitu mengerikan? Saya takut berhubungan dengan mereka." Kita lihat, kemampuan berhubungan dengan orang lain sangat rendah. Sama halnya, pemikiran untuk memaafkan orang lain juga tidak terbentuk. Jadi, kehidupan teman beliau yang seperti ini kemungkinan besar tidak bahagia. Marilah kita renungkan lagi. Persentase kehilangan pekerjaan seseorang pada saat ini adalah berlatar belakang pendidikan apa? Sekarang yang tamatan sekolah menengah atas tidak akan kehilangan pekerjaan. Mengapa? Karena dia rela mencuci piring dan menyapu, sehingga dia tidak akan kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, yang tamatan universitas dan para lulusan merasa gajinya terlalu rendah sehingga tidak ingin mengerjakannya. Teman-teman sekalian, bila diizinkan, Guru Chai akan bertanya para sarjana, profesor ataupun lulusan lainnya telah memberikan contoh tingkah laku apa terhadap anak-anak? Tidak dapat merunduk. Sedangkan kehidupan manusia haruslah seperti ilmu padi, yang semakin berisi semakin merunduk. Sekarang ini para lulusan universitas setiap tahunnya sangatlah banyak sekali.
Tetapi banyak sekali yang kehilangan ataupun sulit mendapatkan pekerjaan. Dalam puluhan tahun, sistem pendidikan telah menghasilkan banyak lulusan. Setelah lulus, orang tersebut juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi hadirin sekalian, bila teman kamu adalah pemilik usaha atau pemimpin perusahaan, bahkan pemimpin otoritas publik, cobalah tanyakan padanya, apakah ada anak muda sekarang yang berpotensi? Dia akan memberitahukan kamu tidak ada. Mesin pendidikan terus berproduksi. Hasilnya perusahaan merasa tidak menemukan orang berpotensi. Para orang tua sekalian, apakah sekarang ini kamu masih akan berkata kepada anakmu, kamu hanya perlu belajar, dan belajar saja. Pekerjaan rumah yang lainnya tidak perlu kamu kerjakan. Maka kamu teruslah belajar. Apakah setelah lulus universitas ada jaminan untuk kehidupan yang bahagia dan sempurna? Tidak ada hal semacam ini. Sekarang tidak ada, ke depannya juga tidak ada. Hari ini mereka telah lulus universitas. Tetapi bila tidak dapat bertingkah laku seperti manusia, tidak bisa berhubungan dengan orang lain, kesempatan yang lebih baik juga akan terlewatkan dari hadapannya. Kita memberitahukan anak untuk terus ujian, yang lainnya tidak perlu dikerjakan. Maka anak kita akan kehilangan rasa tanggung jawabnya. Dia belajar demi apa? Demi harga diri siapakah? Demi harga diri orang tuanya. Belajar yang seperti ini dengan seorang anak yang memiliki rasa berbakti pastilah tidak sama. Anak yang berbakti adalah ingin membuat hati orang tuanya tenang. Berharap di kemudian hari orang tuanya akan ada kehidupan yang baik. Sehingga dia tidak akan berhentinya meningkatkan perilaku moralitas dan kemampuannya sendiri. Anak yang seperti ini barulah akan ada perkembangan yang besar. Teman-teman sekalian, pahamilah, pimpinan dan pengusaha yang benar-benar sukses kebanyakan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Bersamaan dengan hal tersebut, kita harus berpikir dari sudut pandang yang lain. Pemilik usaha merasa tidak menemukan orang berpotensi. Sebenarnya, pemilik usaha memerlukan orang berpotensi yang bagaimana? Pertanyaan ini belum tentu harus ditanyakan kepada profesor. Karena di dalam hati setiap orang ada jawabannya. Sepanjang jalan kehidupan manusia, kita juga melihat orang sukses yang tidak sedikit jumlahnya. Juga ada orang yang gagal. Teman-teman sekalian, apakah kamu merasa orang yang sukses harus memiliki sifat-sifat yang seperti apa? Kejujuran, rasa bertanggung jawab,
kerendahan hati. Apakah ada yang lainnya? Kepercayaan dan kesabaran. Baiklah, setelah mengetahui bahwa orang yang memiliki sifat-sifat ini barulah orang berpotensi yang sebenarnya. Maka, apakah kita telah mengajarkan anak untuk jujur? Banyak sekali orang tua yang merasa jujur itu penting, tetapi di dalam hati berpikir, bila terlalu jujur, bagaimana jika ditindas di luar? Bila sangat rendah hati, bagaimana jika ditekan orang lain? Semua pertanyaan ini timbul karena kurangnya keyakinan dan kepercayaan diri. Sehingga keyakinan dan kepercayaan diri adalah unsur dasar fundamental. Pada puluhan tahun ini, kebudayaan Barat memperhatikan manajemen dan kualitas produk. Hal ini kita sebut dengan manajemen kualitas total. Selama puluhan tahun ini menitik beratkan manajemen. Asalkan membuat produk ini dengan bagus, sampai memiliki daya saing, sehingga mereka dapat duduk bersantai tanpa ada rasa kekhawatiran. Dan mereka pun dapat fokus pada pembuatan produk yang bagus. Oleh sebab itu, hampir 2 dekade ini terjadi sejumlah masalah. Sebagai contoh, pada tahun 1995 di Inggris, ada sebuah perbankan yang telah berdiri selama 200 tahun lebih yang bernama Bank Barings. Oleh karena seorang karyawan berkebangsaan Singapura yang melakukan penggelapan uang, jeripaya usaha 200 tahun lamanya sirna dalam waktu sekejap dan bangkrut. Teman-teman sekalian, pemikiran kebudayaan Barat adalah segera menyelesaikan masalah yang timbul. Apakah dengan menyelesaikan masalah yang timbul, mudahkah untuk menyelesaikannya? Tidak mudah. Sama seperti hari ini kita jatuh sakit, terserang penyakit kanker. Mudahkah menanganinya? Tidaklah mudah. Meskipun teknologi ilmu pengetahuan Barat sangatlah maju, akan tetapi masalah apa yang mereka tangani secara khusus? Gejala penyakit. Contohnya, penyakit kanker lambung. Segera mengoperasi lambung. Apakah setelah operasi tidak ada masalah lagi? Untuk sementara tidak ada masalah. Setelah 2 tahun, bagian tubuh yang lain bermasalah lagi. Tetapi cara kita menghadapi sel kanker hendaknya jangan penuh kebencian. Karena diri sendiri telah meremehkannya, sehingga sel kanker menyebar dengan sangat cepat. Siapa yang bertanggung jawab? Diri kita sendiri. Selama 10 tahun sampai 15 tahun lamanya kita tidak menjaga kesehatan, sehingga tubuh akan semakin melemah. Dengan sendirinya sel kanker akan menyebar dengan sangat cepat. Sebenarnya tubuh kita tidaklah mudah terserang penyakit, karena sel tubuh memiliki kekebalan yang tinggi.
Sehingga membuang sel kanker bukanlah menyelesaikan akar dari permasalahan. Bukan hanya tidak menyelesaikannya, malah akan menimbulkan efek samping. Sehingga banyak sekali orang yang sakit kanker setelah menerima pengobatan barat, hari-harinya nanti akan sangat sulit dilewati. Menangani sel kanker semacam ini, buatlah sebuah perbandingan. Sama seperti mengambil sekantung sampah dan meletakkannya di atas lantai. Banyak sekali lalat yang menghampiri. Kamu sangat marah. Begitu banyak lalat. Segera mengambil cairan pembunuh serangga dan membunuh mereka semua. Masalah sudah terselesaikan. Setelah 10 menit, lalat kembali lagi. Pemikiran orang sekarang adalah menghilangkan sebabnya. Sebagai contoh, teman pria ini tidak baik, maka diganti. Teman wanita yang tidak baik juga diganti. Apakah telah menyelesaikan masalah? Bukanlah. Teman pria yang tidak baik juga bukanlah teman wanita yang tidak baik. Siapakah yang tidak baik? Diri kita sendiri saja tidak belajar untuk memaafkan dan memahami. Tidak belajar mencintai dan melindungi orang lain. Dengan mengganti beberapa pasangan lagi juga tidak ada gunanya. Akar permasalahan tidak akan pernah terselesaikan. Sekarang ini kebudayaan barat telah menemukan sebuah faktor yang lebih mempengaruhi perusahaan dibandingkan membuat barang yang baik, yaitu perilaku moralitas karyawan. Tahun 2001, perusahaan ke-7 terbesar di dunia, Enro Group, beromset ratusan miliaran dolar per tahun. Akhirnya bangkrut dikarenakan 2 eksekutif senior yang melakukan penggelapan. Jadi, rantai global yang penting di barat sekarang ini, tidak sedikit perusahaan yang menggalakkan etika manajemen total untuk meningkatkan unsur moralitas karyawan. Dengan berbuat seperti ini, apakah dapat menyelesaikan masalah? Manusia sekarang ini memiliki persepsi yang salah. Orang asing juga sangat berani karena merasa uang adalah segalanya. Asalkan beruang, maka dapat mengajarkan anak dengan benar. Asalkan beruang, maka dapat menyelesaikan masalah. Pada tahun 2002, Amerika menitik beratkan pendidikan teori moralitas dan melakukan pendanaan khusus. Yang awalnya 250 juta berubah menjadi 750 juta. Secara keseluruhannya naik menjadi 3 kali lipat. Apakah berguna? Bersamaan dengan itu, mereka melakukan survei dengan angket terhadap 8.000 siswa SMA. Hasil angket tersebut, 71% anak pernah melakukan kecurangan. 68% anak pernah memukul orang. 35% anak pernah mencuri barang di dalam mal. Di dalam angket tersebut ada sebuah pertanyaan. Apakah kamu merasa moralitas kamu tinggi?
96% murid SMA menjawab memiliki moralitas yang tinggi. Teman-teman sekalian, 71% pernah melakukan kecurangan, 68% pernah memukul orang, 35% pernah mencuri barang dan uang. Akhirnya, kesimpulannya adalah 96% anak merasa moralitasnya tinggi. Sekumpulan anak ini mengikuti standar siapa? Dirinya sendiri. Belajar dengan siapakah perilaku anak semacam ini? Bila pemimpin negaranya dengan tindakan cepat selalu menggerakkan tentaranya untuk memukul orang, setelah selesai memukul berkata, "Anak-anak sekalian, kalian jangan sembarangan berantem dengan orang lain. Harus memperhatikan pengajaran ini." Apakah anak mau mendengarkan? Tidak mau mendengarkan. Jadi pendidikan itu tidaklah berguna bila memiliki uang yang banyak. Juga tidak bermanfaat hanya dengan berkata-kata saja, dan bukan juga dengan menceritakan buku etika yang banyak. Yang paling penting di dalam buku penjelasan penulisan kata Shouwen Jiezi telah dititik beratkan dan dijelaskan apa itu pendidikan, jiaoyu. Yang lebih tua memberikan teladan, yang lebih muda meneladaninya. Disebut dengan pengajaran jiao. Dan mengajari anak berbuat kebajikan disebut dengan pendidikan yu. Hanya dengan dua kalimat di atas telah menjelaskan inti dari pendidikan. Teman-teman sekalian, keyakinan diri kamu terhadap kebijaksanaan leluhur sangat bergantung pada pemahaman kamu terhadap buku karya klasik. Jika kamu benar-benar menerima pelajaran, semakin membaca akan semakin mengaguminya. Jadi, hal yang paling penting dalam pendidikan yang pertama, haruslah mengajarkan hal yang benar, yaitu berbuat kebajikan. Saat anak memiliki hati yang baik, maka dia memiliki perilaku yang baik. Dengan sendirinya dia akan ada banyak sekali teman yang baik hati. Kehidupan dia akan bahagia. Dan bagaimana kita mengajari anak berperilaku baik? Bukanlah menuntutnya untuk membaca banyak buku, melainkan haruslah terlebih dahulu menuntut diri sendiri untuk melakukannya. Saat kita menunjukkan perilaku yang baik, tanpa disadari dengan sendirinya, anak akan tergerak untuk berbuat kebajikan. Teman-teman sekalian, apakah kamu percaya perkataan ini? Bila kamu tidak merasakan apapun, maka kamu harus berpikir dengan tenang. Apakah di sisimu ada orang baik? Apakah ada sandiwara kehidupan yang membuatmu terharu? Untuk bagian ini, Guru Chai berani bertaruh denganmu. Karena pada awalnya sifat dasar manusia adalah baik. Asalkan ada orang yang memainkan peranan tersebut,
pasti ada orang yang tergerak dan meneladaninya. Di Shenzhen ada seorang guru. Pada awalnya dia telah belajar filosofi hidup luhur untuk beberapa saat. Pada tahun itu, tanggal 15 Maret, dia mengundang guru Chai untuk memberikan pelajaran. Kemudian ada orang yang bertanya, apa yang ingin disampaikan oleh guru? Dia berkata kepada mereka, guru Chai akan membahas Ti Zi Gui. Akhirnya mereka mengatakan, pembicaraan apa yang bagus dari Ti Zi Gui? Bukankah itu pelajaran untuk anak-anak? Mengapa tidak membahas Lun Yu? Akhirnya setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa banyak sekali teori landasan hidup sebagai manusia yang belum dipraktekkan. Jadi dia memperbaiki perilakunya sendiri dengan sangat serius mempelajari Ti Zi Gui. Dia juga telah membaca begitu banyak buku kebijakan sebelum mempelajari Ti Zi Gui dan merasa akar kebaikannya sendiri sungguh sangat mendalam. Bahkan terkadang merasa sangat kagum pada diri sendiri. Akhirnya, setelah mempelajari Ti Zi Gui, untuk hal berbakti saja dia tidak menerapkannya. Oleh sebab itu, harus benar-benar mengintrospeksi diri. Teman-teman sekalian, apakah telah merasa memiliki akar kebaikan yang mendalam itu baik? Ataukah merasa diri sendiri belum belajar apapun itu baik? Orang yang memilih pilihan pertama adalah hidup dalam ketidakjelasan. Sedangkan orang yang kedua mengerti akan rasa malu. Itulah yang dinamakan orang yang mempunyai keberanian. Sehingga yang disebut dengan mempraktekkan, yaitu harus memperbaiki perilaku. Setelah menemukan kesalahan sendiri, kamu barulah akan semakin lama semakin mengerti. Untuk menjadi seseorang yang pengertian, haruslah dari memperbaiki kesalahan sendiri. Inilah disebut dengan praktek yang sebenarnya. Bertepatan dengan bulan 5 adalah hari ulang tahun guru tersebut, yang juga merupakan hari ibu sedunia. Guru ini kembali ke kampung halamannya. Dia ingin berterima kasih dan membalas budi orang tua dalam membesarkan dan mendidiknya. Karena apa yang telah dipelajari haruslah dipraktekkan. Para orang tua sekalian, anak sekarang yang berulang tahun, apakah hal pertama yang terpikirkan? Kue ulang tahun. Kita mengajarkan anak berbuat kebajikan. Apakah hal pertama yang terpikirkan adalah kue ulang tahun itu disebut kebajikan? Ada kesempatan yang begitu baik, seharusnya mendidik anak. Hari ulang tahun adalah hari penderitaan ibu. Harus mengingat jerih payah ibu saat hamil dan kesusahan saat melahirkan, agar anak dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, berterima
berterima kasih dan membalas budi. Inilah disebut pendidikan. Di hari ulang tahunnya itu, kebetulan neneknya juga ada. Guru ini menarik 3 buah kursi, meminta nenek, ayah, dan ibu untuk duduk dengan baik. Ibunya lebih sensitif, berkata, "Putriku, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan?" Maka guru ini berkata kepada ketiga orang tua ini, "Selama 30 tahun lebih dalam hidup saya telah membuat kalian banyak merasakan kekhawatiran. Sekarang ini saya telah mulai belajar pengajaran kebijakan. Jadi mulai dari hari ini saya akan menjadi putri yang berbakti. Tidak mau membuat kalian khawatir lagi. Budi membesarkan dan mendidik selama 30 tahun lebih ini, saya akan selalu mengingatnya di dalam hati. Hari ini adalah ulang tahun saya. Saya ingin setulusnya berterima kasih kepada orang tua dengan melakukan berlutut 3 kali dan menghormat 9 kali pada orang tua." Pada sujud pertamanya, berlinanglah air mata ibunya. Teman-teman sekalian, air mata apakah itu? Air mata yang senang dan lega. Sebenarnya tidak pernah terpikirkan oleh seorang ibu untuk menginginkan anak membalas budi baiknya. Tetapi rasa berbakti anak ini dapat membuatnya sangat bahagia. Di dunia ini, siapa yang paling bodoh? Ibu. Ibu paling mudah dibohongi. Tidak meminta balasan. Kamu memberikan dia perkataan dan tutur kata yang baik, berbakti sedikit kepadanya, dia sudah merasa sangatlah puas. Saat melakukan sujud yang kedua, anaknya yang duduk di sekolah dasar kelas 3 segera berjalan ke samping ayahnya dan mulai memijit ayahnya. Sepertinya pada suasana semacam ini, putranya tidak melakukan apapun terasa aneh. Pengajaran tanpa bertutur kata. Rasa berbakti ibu ini sudah membuat anaknya sangat tergugah, sehingga dia harus memberikan sedikit pelayanan pada ayahnya. Sehingga pengajaran dengan memberi contoh keteladanan secara tidak langsung akan memberikan pengaruh yang rasa sangat kuat. Sesampainya di rumah, setelah masuk ke dalam ruangan, dengan bangga dan berbesar hati berkata kepada orang tuanya, "Ayah, ibu, tahun depan di hari ulang tahun saya juga ingin bersujud pada ayah ibu berdua." Ini adalah pendidikan. Yang lebih tua memberikan teladan, yang lebih muda meneladaninya. Perlukah menghabiskan uang? Hal yang benar-benar penting dalam kebahagiaan hidup manusia. Uang tidaklah memiliki pengaruh yang sangat besar. Baru saja kita juga ada menyinggung kebudayaan Barat menemukan bahwa perilaku moralitas sangatlah penting. Tetapi apakah mereka tahu di manakah akar perilaku moralitas? Harus
memahami akar permasalahan, barulah dapat menyelesaikan masalah. Sehingga perusahaan besar menghabiskan banyak uang untuk melakukan pelatihan. Dalam sebuah peribahasa disebut, setelah ada masalah, barulah rajin beribadah. Apakah kemampuan bersosialisasi dan berperilaku sopan seseorang dapat dilatih selama 2 bulan? Bila awal sifatnya sangat dingin, tidak bisa tertawa, dan dilatih untuk tersenyum kepada orang lain selama 2 bulan, percayalah, saat pelanggan datang dan melihat dia tersenyum, pelanggan akan risih dan seluruh tubuhnya merinding, terasa tidak nyaman. Karena maksud senyumannya itu adalah uang di kantongmu harus pindah ke kantongku, dan bukanlah menunjukkan rasa hormat dari dalam hati terhadap orang lain. Kapankah akar dasar perilaku moralitas ditanamkan? Sejak kecil. Bila sejak kecil tidak dibimbing dengan baik, sifat dasar yang baik akan berubah setelah dewasa. Untuk menuntunnya kembali sangatlah sulit, sehingga harus dibimbing dari kecil. Di dalam I Ching ada sebuah perkataan yang penting. Meng yi yang zheng, shen gong ye. Huruf Meng ini menandakan langit dan bumi membuka jalan, semua makhluk hidup masih sangat lemah. Untuk saat ini haruslah dilindungi dengan sebaik-baiknya. Begitu juga bila diarti luaskan sampai ke pendidikan anak, yaitu di masa kecil anak harus ditumbuh kembangkan semangat leluhur yang kekal abadi. Sikap menanggapi masalah dan sikap menghadapi orang haruslah dengan tepat dan benar. Bila kamu mendidiknya dengan tepat dan benar, budi dan jasa ini sangatlah luhur. Seandainya kamu membesarkan seseorang seperti Fan Zhongyan, ini merupakan jalan keberhasilan orang bijak. Sekarang ini, mudahkah mendidik anak seperti Fan Zhongyan? Mudah. Kamu membesarkan anak menjadi sangat berbakti, dia akan tumbuh menjadi sangat luar biasa. Kami di Shenzhen banyak sekali anak yang belajar pengajaran filosofi hidup luhur. Setelah pulang ke kampung halaman, mereka merubah semua pandangan orang tua menjadi lebih menghargai orang lain. Sekarang ini masih adakah anak yang membungkukkan badan 90 derajat? Mereka sangat kagum dan setelah melihatnya menjadi sangat senang. Pada suatu ketika seorang anak yang makan bersama dengan seluruh orang di meja makan. Semua senior melihat sayur telah datang, segera mengambilnya. Tiba-tiba melihat anak ini menundukkan kepala dan berkomat-kamit dengan suara yang pelan. Mereka merasa sangat aneh dan semuanya berhenti. Setelah menunggu anak ini selesai, mereka bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lakukan tadi? Mengapa tidak segera makan?"
Kemudian anak ini menjawab, "Saya baru saja membaca doa sebelum makan. Berterima kasih pada budi orang tua yang telah membesarkan kita. Berterima kasih pada guru atas ketekunan membimbing dan mendidik saya. Berterima kasih pada petani atas kerja kerasnya. Dan terhadap semua orang yang ikut berkontribusi." Para senior yang sedang memegang sumpit telah diberi sebuah pelajaran. Dirinya sendiri hanya berpikir untuk makan. Rasa terima kasih anak ini malah dapat selalu tersimpan di dalam hati. Jadi, apabila kamu telah bersungguh-sungguh mengajarkan anak kebajikan, dia pasti akan mempengaruhi banyak orang. Pastilah seperti Fan Zhongyan pada era tersebut. Sehingga kita sebagai orang tua harus menetapkan di masa kecil anak harus ditumbuh kembangkan semangat luhur yang kekal abadi. Sikap menanggapi masalah dan sikap menghadapi orang haruslah dengan tepat dan benar. Bila kamu mendidiknya dengan tepat dan benar, budi dan jasa ini sangatlah luhur. Bila sejak kecil anak mempelajari kebijaksanaan orang-orang luhur ini, para orang tua sekalian, perlukah kamu mengkhawatirkan setelah dia selesai bersekolah tidak mendapatkan pekerjaan? Bila kamu masih juga khawatir, berarti ini disebut ketakutan atau kegelisahan yang tidak semestinya. Sehingga kamu harus berjiwa besar. Kehidupan barulah dapat berjalan dengan lapang. Bila berpikiran sempit, selalu hidup dalam takut mendapatkan dan takut kehilangan dalam seumur hidupnya. Pada waktu dekat ini, Guru Chai mendengar seorang teman yang berkata, ada banyak sekali perusahaan besar yang datang ke sebuah organisasi khusus yang mempromosikan pelajaran filosofi hidup luhur Konfusius untuk mencari anak-anak muda. Pengusaha-pengusaha ini mengatakan, orang di luar sekarang ini tidak membicarakan kepercayaan dan kejujuran. Tidak ada rasa tanggung jawab, bahkan karyawan yang digaji membuat mereka gelisah dan tidak tenang, sehingga berinisiatif ke organisasi yang mempelajari filosofi hidup luhur untuk mencari orang berpotensi. Para orang tua sekalian, bila akar yang ditanamkan kepada anak adalah mengerti bagaimana menjadi orang yang berperilaku baik dan melakukan hal yang benar, kamu telah membuat hidupnya berdiri pada tempat yang tidak ada kegagalan. Para orang tua sekalian, pilihan kamu sekarang ini bukan hanya akan mempengaruhi kamu, juga akan mempengaruhi siapa? Keluarga kamu. Bukan hanya keluargamu, keturunan-keturunan kamu juga akan mendapatkan pengaruhnya. Kehidupan manusia bagaikan sebuah permainan catur. Bila yang kita pikirkan hanyalah satu langkah ke depan, maka setiap langkah kamu akan dalam kebimbangan. Bila kita bermain catur
dapat merencanakan bagaimana 100 langkah ke depan dengan baik, maka hidup kamu akan berjalan dengan sangat tenang. Kehidupan anakmu juga dapat berpandangan yang jauh. Orang sekarang yang mempunyai pertimbangan seperti ini tidaklah banyak. Orang zaman dulu, apakah ada pertimbangan yang seperti ini? Sangat banyak. Jadi, pendidikan keluarga filosofi hidup luhur seharusnya yang paling banyak di seluruh dunia. Kita pernah mendengar Liao Fan Zixun, 朱子治家格言，也是家训, dan juga ada pengajaran keluarga Zhuge Liang. Banyak sekali orang bijak yang mempunyai perilaku semacam ini, mewariskan kebijaksanaan hidup manusia. Jadi, kehidupan manusia harus memilih pilihan yang benar. Apa yang seharusnya dipersiapkan? Kakek guru saya tidak pernah bersekolah. Satu tulisan pun tidak mengerti. Kakek adalah seorang nelayan. Saudara-saudaranya juga nelayan. Bahkan anak saudaranya saat masih belum lulus sekolah menengah pertama pun sudah bersama-sama pergi menangkap ikan. Sehingga saudaranya menjadi sangat santai karena anaknya membantu menangkap ikan. Maka dirinya sendiri tidak perlu begitu lelah lagi. Baikkah seperti ini? Untuk sementara sangat baik. Tetapi kakek guru saya merasa manusia bila tidak belajar menjadi tidak berkebijaksanaan. Sungguh suatu penyesalan. Sehingga betapapun sulitnya dia juga harus bertahan agar anaknya dapat bersekolah. Karena pilihan ini dan pengambilan keputusan inilah generasi ayah guru saya itu ada 5 bersaudara. 1 adalah profesor, 3 lulusan universitas, dan 1 lulusan sekolah menengah atas. Sampai pada generasi guru saya, semuanya adalah lulusan di atas universitas dan sudah menghasilkan 2 orang profesor. Inilah pilihan kakek guru saya. Baiklah, pembicaraan pelajaran ini sampai di sini dulu. Salam Tijekuy.